Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa di ruang ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang mengajarkan kita arti hidup penuh keberkahan. Semoga Allah memberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan ketenangan jiwa kepada kita semua. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena setiap dukungan dari kalian akan membuat perjalanan kita dalam memahami hukum semesta semakin luas, semakin dalam, dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Bayangkan sejenak, engkau lahir di tanah yang oleh para leluhur kita disebut tanah para dewa. Hamparan hutan membentang hijau, gunung-gunung menjulang, lautnya luas, dan energi kehidupan berputar tanpa pernah tidur. Tanah ini diberkahi dengan kesuburan, dengan kearifan, dengan tradisi yang syarat makna. Namun ironisnya, di zaman sekarang, banyak anak negeri ini hidup seperti tamu di rumah sendiri. Kita mewarisi ajaran, doa, petua, dan kebijaksanaan para leluhur. Tapi anehnya, yang lebih sering kita percaya justru quotes murahan dari motivator Instagram. Padahal jauh sebelum istilah abundance mindset dikenal dunia barat, nenek moyang kita sudah menanamkan blueprint kehidupan berkelimpahan yang menyatu dengan alam semesta. Mari kita mulai dengan sebuah kisah kuno dari tanah Jawa. Ada seorang petani miskin yang tiap hari bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat. Setiap tetes keringat jatuh ke tanah lebih banyak daripada hasil panennya. Ia merasa dunia tidak adil. Ia mengeluh ke langit setiap malam, berharap ada mujizat. Hingga suatu hari ia bertemu seorang kakek tua di pinggir sawah. Sang kakek hanya berkata pelan, "Nak, yang bikin sawahmu kering bukan tanahnya, tapi hatimu yang gersang." Sebuah kalimat sederhana tapi nusuk ke dalam jiwa. Pesan leluhur selalu mengarah ke energi batin, bukan sekedar fisik. Mereka percaya rezeki tidak hanya soal tanah yang subur atau kerja keras, tapi juga getaran hati yang menentukan arus keberkahan. Kalimat itu terasa relevan bahkan sampai hari ini. Coba renungkan, pernahkah engkau merasa sudah bekerja mati-matian? Hari-harimu habis untuk lembur, otot lelah, pikiran penat. Hasil ada tapi entah kenapa selalu bocor. Income naik tapi rasa cukup tidak pernah datang. Tabungan menipis seolah ada lubang di dasarnya. Ditambah lagi, scrolling media sosial hanya membuat hati semakin gusar. Kita melihat orang lain memamaikan liburan, mobil baru, rumah mewah, seolah hidup mereka sempurna. Sementara diri kita sendiri merasa semakin tertinggal. Perasaan capek lahir batin itu nyata, rasa insecure itu nyata, dan di titik inilah kita butuh blueprint baru. Channel ini selalu mengingatkan satu hal sakral, yang miskin itu bukan isi dompet, tapi mindset yang tertutup ilusi kelangkaan. Masalah utamanya bukan kurang kerja, bukan pula kurang usaha. Masalahnya adalah frekuensi batin yang salah. Orang modern seringkali terjebak dalam scarcity mindset, keyakinan bahwa hidup adalah rebutan, rezeki terbatas, dan dunia ini penuh persaingan. Padahal, dalam hukum semesta, rezeki adalah getaran, aliran energi yang tidak pernah habis. Kita hanya perlu menyetel diri agar sejajar dengan frekuensinya. Kenapa topik ini urgen? Karena virus scarcity mindset sudah menular jadi penyakit kolektif. Kita diajarkan sejak kecil bahwa kalau orang lain kaya berarti jatah kita berkurang. Kalau tetangga maju berarti rezeki kita terambil. Padahal leluhur Nusantara tidak mengenal logika sempit seperti itu. Mereka percaya alam ini penuh berkah yang tidak pernah berhenti mengalir. Filosofi mereka sederhana, rezeki bukan rebutan tapi aliran. Kita hanya perlu membuka wadah batin agar rezeki bisa mengisi. Sayangnya banyak orang justru menutup wadah itu dengan rasa takut, iri, dan cemas. Mari jujur, bukankah banyak dari kita hidup dalam jebakan hamster wheel? Bangun pagi, kerja, gajian, bayar utang, ulang lagi. Kita sibuk mengejar target, sibuk menumpuk angka, tapi ujung-ujungnya merasa kosong. Kita jadi budak algoritma, budak ekspektasi sosial, bahkan budak cicilan. Mungkin kita punya materi, tapi kehilangan jiwa. Dan yang lebih parah, pola pikir miskin ini diwariskan turun-temurun. Anak-anak tumbuh dengan rasa takut kekurangan, takut gagal, takut tidak dihargai. Inilah mengapa kita harus menggali lagi blueprint leluhur Nusantara. Coba bayangkan, jika blueprint ini benar-benar kita terapkan, hidup tidak lagi dijalani dengan panik, tapi dengan ketenangan.
Kita tidak lagi takut krisis karena jiwa kita steady. Kita bisa menikmati hidup bukan sekedar bertahan. Kita bisa bekerja dengan sadar, bukan sekedar jadi budak sistem. Leluhur kita sudah membuktikannya. Mereka hidup sederhana, makan dari tanah, rumah bambu seadanya, tapi jiwa mereka penuh kelimpahan. Mereka tidak miskin, justru mereka kaya dengan rasa cukup. Dan itulah inti dari abundance mindset sejati. Tapi mari kita tarik sedikit ke konteks modern. Dunia hari ini serba cepat, serba digital, serba kompetitif, dan serba konsumtif. Semua orang ingin terlihat sukses. Kita berlomba-lomba memoles citra, menampilkan sisi glamor di layar kecil. Padahal di balik layar banyak yang remuk. Banyak yang hidup dari utang, mentalnya runtuh, hatinya kosong. Kita bisa pura-pura senyum di Instagram Story, tapi kita tidak bisa membohongi hati kecil. Dan disinilah topik abundance jadi krusial, karena kita sedang hidup di tengah ilusi besar. Ilusi bahwa uang adalah segalanya. Ilusi bahwa kesuksesan harus dipamerkan. Ilusi bahwa hidup adalah kompetisi tanpa akhir. Kalau kita biarkan pola ini terus berjalan, kita akan terjebak lebih dalam. Kita akan terus merasa kurang, terus merasa kalah, terus merasa takut. Dan ujungnya hidup kita habis bukan untuk membangun, tapi untuk menambal kekurangan yang tidak pernah selesai. Maka pertanyaannya, maukah kita terus jadi korban sistem? Atau berani belajar kembali ke cara leluhur yang lebih tenang, lebih alami, lebih sejajar dengan hukum semesta? Jangan kira ini sekedar motivasi. Ini tentang bagaimana realitas dibentuk oleh getaran hati. Leluhur kita sudah memahami rahasia ini ribuan tahun lalu. Mereka mungkin tidak menyebutnya law of attraction atau wealth consciousness, tapi mereka hidup dengan prinsip yang sama. Dan bukti-buktinya nyata. Mereka menanam dengan doa, mereka panen dengan syukur, mereka berbagi lewat gotong royong, dan hasilnya mereka tidak pernah kekurangan. Itulah blueprint sejati yang sedang kita gali kembali hari ini. Maka sebelum kita masuk lebih dalam, tariklah nafas sejenak. Rasakan detak jantungmu. Jujurlah kepada diri sendiri, apakah selama ini engkau hidup dengan rasa cukup atau dengan rasa takut? Apakah selama ini engkau benar-benar menikmati perjalanan atau hanya berlari dalam lomba yang garis finishnya tidak pernah terlihat? Pertanyaan ini penting, karena jawabannya akan menentukan apakah engkau siap menerima blueprint baru. Blueprint yang bisa menggeser hidupmu dari scarcity menuju abundance, dari panik menuju tenang, dari ilusi kekurangan menuju realitas kelimpahan. Dan inilah gerbang pertama kita, gerbang untuk kembali menyelami ajaran leluhur Nusantara yang melihat rezeki bukan sebagai angka tapi getaran. Gerbang untuk membuka hati agar semesta kembali mengalirkan keberkahan. Gerbang untuk berhenti hidup sebagai budak sistem dan mulai hidup sebagai manusia yang sejajar dengan hukum semesta. Kalau kita mundur sejenak ke belakang, jauh sebelum bangsa ini mengenal istilah kapitalisme atau financial freedom, para leluhur Nusantara telah hidup dengan prinsip kelimpahan. Coba perhatikan bagaimana mereka membangun sistem lumbung padi, bagaimana sawah-sawah diatur bersama, bagaimana ladang dikelola dengan gotong royong. Semua itu bukan sekedar tradisi sosial, tapi sebuah blueprint spiritual. Filosofi dasarnya sederhana. Rezeki itu bukan milik pribadi yang harus direbut, tapi titipan yang harus terus mengalir. Mereka percaya, bila ada satu orang yang lapar, berarti semesta belum beres. Itu bukan sekedar solidaritas, melainkan hukum energi. Energi rezeki hanya bisa mengalir lancar ketika semua saluran tidak tersumbat. Ada pepatah Jawa yang sangat terkenal. Urip iku urup, hidup itu nyala. Artinya, keberadaan manusia seharusnya memberi terang dan manfaat untuk orang lain. Dalam bahasa hukum semesta, ini sejajar dengan hukum resonansi. Apa yang kita pancarkan akan dipantulkan kembali. Ketika kita hidup dengan vibrasi memberi, semesta akan memantulkan vibrasi menerima. Jadi, jika engkau ingin hidupmu penuh kelimpahan, maka engkau harus menjadi cahaya, bukan beban bagi sekitar. Leluhur tidak mengajarkan hal itu dengan teori motivasi, melainkan dengan laku hidup sehari-hari. Dari sisi sains modern, konsep ini sangat nyambung. Penelitian neuroplasticity menunjukkan bahwa otak manusia bisa diprogram ulang. Jika setiap hari seseorang memikirkan kekurangan, maka otaknya membangun jalur sinapsis yang menguatkan mindset kelangkaan.
Tapi jika seseorang mulai berlatih syukur, berbagi, dan berpikir tentang kelimpahan, maka otaknya akan membuat jalur baru yang menghubungkannya dengan abundance mindset. Artinya, leluhur kita sebenarnya sudah mempraktikkan sains modern itu ribuan tahun lalu, meskipun mereka menyebutnya dengan bahasa berbeda. Harmoni batin. Kalau kita tarik ke filsafat barat, khususnya stoikisme, ada titik pertemuan yang menarik. Para stoik berkata, kebahagiaan bukan soal banyaknya harta, tapi bagaimana cara kita merasa cukup. Epictetus menulis bahwa orang kaya bukanlah yang memiliki banyak, tetapi yang mampu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Bukankah itu sama dengan ajaran leluhur kita yang berkata cukup itu kaya, rakus itu miskin? Sekilas tampak berbeda budaya, tapi inti kebijaksanaannya sama. Bedanya, di Nusantara prinsip itu tumbuh dengan simbol dan ritual yang khas, dengan doa dan mantra yang menyelipkan rasa syukur dalam setiap aktivitas. Lalu, mari kita tarik ke ajaran Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Itu adalah prinsip abundance. Vibrasi syukur mengundang tambahan nikmat. Ini bukan sekedar janji spiritual, tapi hukum semesta yang bekerja seperti hukum gravitasi. Apa yang kita pancarkan, itulah yang kita tarik. Jadi kalau hati penuh syukur, realitas yang datang juga penuh alasan untuk disyukuri. Leluhur Nusantara memahami prinsip ini, hanya saja mereka menyebutnya dengan bahasa doa, sesajen, tirakat, dan adat. Sekarang coba kita terapkan dalam konteks modern. Dampaknya besar sekali. Orang yang paham blueprint abundance mindset tidak lagi mudah stres ketika bisnis sedang turun karena ia tahu rezeki tidak pernah berhenti. Ia tidak lagi iri melihat orang lain sukses karena ia percaya sukses orang lain tidak mengurangi jatahnya. Ia tidak lagi terseret arus FOMO membeli barang-barang yang tidak perlu karena ia sudah merasa cukup. Hasilnya, hidupnya menjadi lebih steady, fokus pada pertumbuhan diri, bukan sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Fenomena global pun memberi bukti. Silicon Valley ramai membicarakan law of attraction dan manifestasi seolah menemukan sesuatu yang baru. Padahal leluhur Nusantara sudah melakukannya jauh sebelum istilah itu ada. Mereka menyebutnya tapa, brata, meditasi, atau puasa. Mereka tidak menjualnya sebagai kursus online, tapi menurunkannya sebagai lagu hidup. Dengan berpuasa, mereka menahan diri, membersihkan batin, dan menyelaraskan energi. Dengan meditasi, mereka membuka kesadaran. Dengan gotong royong, mereka menjaga aliran energi sosial. Semua itu adalah praktik manifestasi dalam bentuk paling otentik. Kenapa orang modern sekarang semakin haus dengan konsep abundance? Karena kapitalisme sudah gagal memberi ketenangan. Seseorang boleh punya mobil listrik, gawe terbaru, saham yang melezat, tapi jika mindsetnya masih scarcity, ia tetap merasa miskin. Ia tetap gelisah, takut kurang, takut kalah. Sementara leluhur kita hidup di rumah bambu, makan singkong rebus, tapi mereka punya ketenangan batin yang banyak miliarder modern cari-cari. Inilah bukti bahwa abundance bukan ditentukan oleh harta, tapi oleh vibrasi hati. Abundance mindset ala leluhur Nusantara juga erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup. Mereka tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga generasi berikutnya. Lumbung padi bukan sekedar tempat menyimpan hasil panen, melainkan simbol kesinambungan energi. Berbagi berarti menjaga aliran. Tidak heran jika mereka selalu mengadakan selamatan, doa bersama, dan ritual syukur ketika panen tiba. Itu bukan sekedar adat, tapi cara untuk menjaga vibrasi kolektif agar tetap selaras dengan hukum semesta. Kalau kita amatin lebih dalam, ada 5 hukum semesta yang selalu hidup dalam tradisi leluhur. Pertama, hukum resonansi yang mengajarkan bahwa kita menarik energi sesuai vibrasi yang kita pancarkan. Kedua, hukum vibrasi, bahwa semua hal di dunia ini bergetar, termasuk rezeki. Ketiga, hukum sebab akibat, apa yang ditanam, itulah yang dituai. Keempat, hukum keterhubungan, bahwa semua yang ada di semesta ini saling terkait. Dan kelima, hukum kelimpahan, bahwa rezeki tidak pernah habis, seperti api lilin yang bisa menyalakan lilin lain tanpa kehilangan cahaya. Analogi sederhana bisa menjelaskan semua ini.
Hidup dengan scarcity mindset itu ibarat bermain game, tapi hanya fokus pada recehan kecil, tidak pernah berani mengambil langkah besar. Orang sibuk ngejar uang receh, padahal ada pintu kelimpahan yang menunggu. Leluhur Nusantara mengingatkan, kalau hidup hanya fokus pada kekurangan, maka kekuranganlah yang akan terus datang. Tapi kalau hidup berlandaskan rasa cukup, maka semesta pun akan menambahkan kelimpahan. Dari sisi psikologis modern, hal ini juga terbukti. Orang yang hidup dengan abundance mindset lebih tenang, lebih kreatif, dan lebih mudah menemukan solusi. Sebaliknya, orang dengan scarcity mindset lebih mudah cemas, lebih mudah iri, dan sering membuat keputusan yang salah. Leluhur kita tidak menggunakan istilah psikologi, tapi mereka sudah paham. Mereka selalu memulai aktivitas dengan doa syukur. Mereka selalu menutup hari dengan rasa terima kasih. Itu adalah cara mereka menjaga vibrasi tetap tinggi. Kini jika kita perhatikan realitas modern, banyak orang kehilangan koneksi ini. Mereka sibuk mengejar angka di layar, sibuk menimbun harta, tapi hatinya kosong. Mereka lupa bahwa rezeki bukan hanya uang, tapi juga kesehatan, keluarga yang harmonis, hubungan yang tulus, dan pikiran yang tenang. Leluhur kita mengajarkan, kalau engkau masih bisa berbagi meski sedikit, kalau engkau masih bisa bersyukur meski sederhana, maka itulah tanda kelimpahan. Perjalanan kita belum selesai. Dari sini kita akan masuk ke lapisan berikutnya, ke dunia tak terlihat yang justru sering diabaikan. Dunia energi, doa, niat, dan vibrasi batin yang mengatur aliran rezeki. Leluhur Nusantara percaya realitas fisik hanyalah permukaan, sedangkan inti kehidupan ada di dimensi energi. Itulah yang akan kita bongkar di bagian berikutnya. Kalau dunia nyata menampilkan angka saldo di rekening dan grafik keuangan, maka dunia tak terlihat memperlihatkan sesuatu yang lebih halus, frekuensi, energi, dan niat batin. Leluhur Nusantara percaya realitas fisik hanyalah lapisan luar, seperti kulit dari sebuah buah, sementara inti yang menentukan arus rezeki ada di dimensi energi. Itulah sebabnya orang dulu berdoa sebelum menanam padi, memberikan sesajen sebelum membuka ledang, atau melakukan tirakat sebelum memulai usaha besar. Itu semua bukan sekadar ritual tanpa makna, melainkan upaya untuk menyelaraskan energi agar tindakan fisik punya resonansi yang tepat. Sebagian orang modern sering mengejek hal-hal seperti itu sebagai mitos atau klinik. Padahal, jika dilihat dengan kacamata ilmu, ada benang merah yang jelas. Fisika kuantum misalnya menyebutkan bahwa partikel bisa muncul atau hilang tergantung pada pengamatnya. Kesadaran mempengaruhi realitas. Artinya, apa yang ada dalam pikiran dan hati seseorang dapat membentuk hasil yang dia alami. Leluhur mungkin tidak menyebutnya dengan istilah quantum field atau observer effect, tapi mereka menamainya dengan doa, mantra, atau tenaga batin. Intinya sama. Realitas bergerak mengikuti kesadaran. Leluhur kita menyimpan berbagai hukum semesta yang jarang disebut di buku motivasi modern. Salah satunya adalah hukum niat. Mereka percaya segala sesuatu dimulai dari niat. Ada ungkapan Jawa, sangkan paraning dumadi, yang artinya segala sesuatu berasal dari niat dan akan kembali pada niat. Kalau seseorang berniat dengan sempit, maka hasilnya pun sempit. Kalau niatnya lapang, maka hasilnya juga meluas. Niat itu bukan sekadar kalimat di dalam hati, melainkan getaran pertama yang membuka jalan energi. Hukum berikutnya adalah hukum pamor atau aura. Dalam budaya Jawa, orang percaya setiap manusia memiliki pamor yang bisa memengaruhi rezekinya. Pamor itu terbentuk dari kebersihan hati. Seseorang mungkin berpenampilan biasa saja, tapi semua orang senang mendekatinya. Itu tanda pamornya terang. Sebaliknya, ada orang dengan wajah rupaman, pakaian mewah, tapi auranya kusam. Orang lain justru merasa berat menginteraksi dengannya. Pamor inilah yang menentukan apakah semesta mudah menitipkan rizki kepadanya atau tidak. Lalu ada hukum tirakat. Tirakat bukan sekadar menahan lapar atau haus, melainkan latihan untuk merendahkan ego agar frekuensi jiwa lebih peka. Ketika seseorang menjalani tirakat, ia sedang membersihkan kotoran batin, menenangkan bising pikiran, dan membuka ruang kosong dalam dirinya.
Semesta sebenarnya selalu berbicara, tapi hati yang penuh kebisingan tidak akan pernah mendengar. Tirakat menjernihkan saluran itu, membuat seseorang mampu menangkap sinyal rezeki yang tidak kasat mata. Kemudian ada hukum keseimbangan alam. Leluhur Nusantara percaya, bila seseorang mengambil sesuatu dari alam, ia juga harus mengembalikannya. Ritual memberi sesajen di sawah atau laut sering disalahpahami sebagai penyembahan. Padahal itu ekspresi rasa terima kasih, sebuah cara menjaga keseimbangan energi. Dalam bahasa modern kita bisa menyebutnya sebagai sustainability. Kalau seseorang hanya mengambil tanpa pernah memberi, maka alam akan mencari cara untuk menagih kembali. Bisa dalam bentuk bencana, bisa dalam bentuk kehilangan mendadak, bisa pula berubah kegelisahan batin yang tidak pernah selesai. Dan ada hukum getaran leluhur. Orang Jawa percaya doa, restu, dan energi leluhur dapat mengalir pada keturunannya. Jika seseorang menghormati leluhur, menjaga tradisi, dan merawat doa orang tua, maka aliran energi positif akan lebih mudah mengalir dalam hidupnya. Sebaliknya, bila ia sombong, memutus silsilah, atau merendahkan ajaran lama, maka sambungan energi itu pun melemah. Hidup terasa hampa, meskipun secara materi terlihat cukup. Semua ini bukan sekadar keyakinan lokal. Di Bali misalnya, ada konsep Trihita Karana, 3 harmoni dengan Tuhan, dengan manusia, dan dengan alam. Jika 3 harmoni itu berjalan, hidup akan mengalir. Di Jawa ada konsep sedulur papat 5 pancer, yang mengajarkan bahwa manusia tidak hanya tubuh fisik, tapi juga punya energi gaib yang menyatu dengan arah semesta. Dalam tasawuf Islam ada istilah tajali, manifestasi Allah dalam realitas yang bisa dirasakan oleh hati yang bening. Semua itu menunjukkan bahwa realitas fisik hanyalah pantulan dari realitas energi. Bayangkan, rezeki itu seperti sinyal Wi-Fi. Jika engkau jauh dari router, sinyalnya lemah. Engkau bisa marah-marah, memukul meja, atau menyalakan ponsel, tapi sinyal tetap tidak kuat. Solusinya hanya satu, dekatkan diri ke sumber sinyal. Leluhur kita menjadikan doa, syukur, tirakat, dan penghormatan kepada alam sebagai cara untuk mendekatkan diri ke sumber. Jadi, kalau hari ini seseorang merasa rezekinya macet, bisa jadi bukan karena dunia luar, tapi karena ia jauh dari pusat sinyal semesta. Mari kita bicara lebih jauh tentang hukum energi yang kadang terasa absurd tapi nyata. Ada hukum kekosongan misalnya, wadah yang kosong akan cepat terisi. Orang yang pikirannya kosong dari panik lebih mudah menerima inspirasi. Orang yang hatinya kosong dari iri lebih cepat menerima berkah. Sedangkan orang yang pikirannya penuh kecemasan seperti wadah yang sudah penuh. Semua bingung mau mengisi di mana. Maka meskipun dia bekerja keras, hasilnya tetap bocor. Ada juga hukum non-attachment, hukum melepaskan. Dalam ajaran Islam disebut, barang siapa bergantung pada selain Allah, maka ia akan ditinggalkan oleh apa yang dia gantungi. Orang yang terlalu melekat pada uang justru membuat uang menjauh. Karena getaran yang dipancarkan adalah ketakutan. Sebaliknya, orang yang bekerja dengan ikhlas, berusaha tapi artinya pasrah, lebih mudah menarik rezeki. Bukan karena ia malas, tapi karena ia tidak panik. Vibrasinya jernih, maka aliran semesta lebih mudah masuk. Dan ada hukum waktu gaib. Semesta tidak mengenal waktu seperti manusia. Seseorang mungkin menanam niat hari ini, tapi hasilnya baru muncul minggu depan, bulan depan, atau bahkan tahun depan. Orang panik sering lusa di sini. Mereka ingin hasil instan, ingin doa langsung terkabul. Begitu tidak terjadi, mereka kecewa dan vibrasinya jatuh. Padahal orang yang santai tahu bahwa waktu Allah selalu tepat. Ia sabar, ia percaya, ia terus bergerak, dan karena itulah pintu rezeki akhirnya terbuka. Kalau kita tarik sebuah hukum ini, ada satu benang merah yang jelas. Orang yang santai, yang tenang, yang hidup dengan rasa cukup justru lebih sering mendapatkan kelimpahan. Bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka lebih beruntung, karena vibrasi mereka sinkron dengan hukum semesta. Sementara orang yang panik, yang hidup dengan rasa takut justru menutup pintu-pintu itu sendiri. Disinilah letak paradoks yang sering membuat kita heran. Mengapa orang yang terlihat santai justru hidupnya lancar, sementara orang yang kerja mati-matian tetap seret? Jawabannya bukan di jumlah keringat, tapi di kualitas vibrasi.
Semesta tidak pernah membayar berdasarkan seberapa keras engkau berlari, melainkan seberapa selaras engkau berjalan. Perjalanan ini belum berhenti. Setelah kita memahami dunia energi dan hukum semesta, kita perlu membawanya kembali ke dunia nyata. Bagaimana caranya menerapkan blueprint ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana mengubah napas, kata, tindakan kecil menjadi jembatan menuju vibrasi abundance? Bagaimana menghindari jebakan scarcity yang merusak batin? Itu semua akan kita gali di bagian berikutnya. Setelah kita memahami bagaimana leluhur Nusantara memandang kelimpahan, bagaimana hukum semesta bekerja, dan bagaimana dunia energi membentuk realitas, kini saatnya membawa semua itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu yang tidak dipraktikkan hanya akan menjadi hiasan pikiran. Leluhur kita tidak pernah berhenti di teori. Mereka menjalankan semua pengetahuan itu dalam laku hidup harian. Itulah sebabnya blueprint kelimpahan mereka begitu kuat, karena melekat dalam rutinitas, bukan sekadar kata-kata. Langkah pertama yang paling sederhana adalah niat. Leluhur tidak pernah memulai sesuatu tanpa niat. Mereka percaya niat adalah getaran awal yang menentukan arah perjalanan. Kalau engkau bangun tidur lalu langsung diserbu cemas, pikiran tentang kekurangan, tentang utang, tentang masalah, maka itulah getaran pertama yang kau pancarkan. Dan semesta akan memantulkan hal yang sama. Tapi kalau engkau bangun, tarik napas, lalu berkata dalam hati, hari ini aku selaras dengan kelimpahan Allah, aku terbuka untuk rezeki dari segala arah, maka engkau sudah mengatur frekuensi sejak pagi. Ibarat menyetel radio ke saluran yang jernih, bukan ke noise. Langkah berikutnya adalah syukur. Leluhur mengekspresikannya dengan ritual selamatan, doa panen atau sesajen sebagai tanda terima kasih. Kita bisa menirunya dengan cara modern, menuliskan 3 hal yang disyukuri setiap malam sebelum tidur. Sekecil apapun hal itu, syukur membuat vibrasi naik, membuat hati lapang, dan semesta pun menambahkan lebih banyak alasan untuk bersyukur. Bukankah Allah sudah menjanjikan, jika kalian bersyukur, niscaya aku tambah nikmat itu untuk kalian. Maka syukur bukan sekedar ucapan, tapi kunci yang membuka pintu-pintu rezeki. Lalu ada tirakat. Dalam bentuk paling sederhana, tirakat adalah puasa, menahan diri, menurunkan ego, membersihkan batin. Bagi seorang muslim, puasa Senin Kamis atau puasa sunnah lainnya bisa menjadi media untuk melatih hati. Bagi non-muslim, bisa dilakukan dengan puasa konsumsi, puasa gadget, atau puasa kata-kata, yaitu menahan diri dari hal yang membebani pikiran. Tujuannya sama, menjernihkan hati agar lebih peka menangkap arah semesta. Orang yang hatinya penuh kebisingan tidak akan pernah mendengar bisikan rezeki. Tirakat menyiapkan ruang kosong agar kelimpahan bisa masuk. Praktek lain yang bisa kita adopsi adalah visualisasi. Leluhur percaya pada kekuatan imajinasi batin. Konsep sedulur papat 5 pancar mengajarkan bahwa manusia selalu dikelilingi energi gaib yang bisa menjadi penjaga sekaligus pengguat. Setiap pagi, luangkan waktu sejenak untuk membayangkan diri dikelilingi cahaya terang. Bayangkan rezeki mengalir deras seperti sungai, membasahi seluruh aspek kehidupanmu. Otak tidak membedakan antara realitas dan imajinasi, sehingga visualisasi yang konsisten akan membangun jalur sinapsis baru yang menarik pengalaman nyata. Hukum memberi juga menjadi fondasi penting. Leluhur selalu mengajarkan bahwa rezeki harus terus mengalir. Kalau ditahan, ia akan busuk. Kalau dialirkan, ia akan terus bersih. Dalam kehidupan modern, memberi bisa berupa sedekah, membantu tetangga, mentraktir teman, atau sekedar berbagi ilmu. Setiap kali engkau memberi, semesta akan memutar energi itu kembali padamu. Mungkin tidak selalu dalam bentuk uang, bisa berupa kesehatan, kelapangan hati, atau peluang tak terduga. Tapi kepastian hukumnya jelas, memberi membuka aliran rezeki. Kata-kata juga bagian dari vibrasi. Leluhur menaruh perhatian besar pada mantra, doa, dan ucapan, karena mereka tahu kata adalah energi. Kalau engkau terus berkata, saya miskin, saya selalu kurang, hidup saya berat, maka kata-kata itu menjadi doa. Maka gantilah dengan afirmasi yang positif. Katakan rezeki saya selalu cukup, nikmat Allah selalu mengalir, hidup saya penuh berkerbahan. Awalnya mungkin terdengar aneh, tapi lama-lama otak dan hati akan mempercayainya.
dan semesta akan menyesuaikan diri dengan vibrasi itu. Ada juga praktik grounding, yaitu menyambungkan diri dengan bumi. Leluhur kita sering berjalan tanpa alas kaki di sawah, di hutan, atau di tepi sungai. Itu bukan karena mereka tidak punya sandal, tapi karena mereka memahami energi bumi bisa menetralkan energi negatif dalam tubuh. Dalam dunia modern, engkau bisa melakukannya dengan berjalan di rumput, pasir pantai atau tanah minimal 10 menit sehari. Rasakan kaki bersentuhan langsung dengan bumi, biarkan energi negatif terserap dan tubuhmu kembali stabil. Malam juga punya peran penting. Di Jawa ada tradisi tirakat malam, duduk dalam hening, mendengarkan suara alam, dan ngobrol dengan hati. Dalam bahasa modern itu bisa disebut meditasi malam. Sebelum tidur, matikan lampu, duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, lalu ucapkan dalam hati, "Hari ini aku sudah cukup. Besok aku siap menerima yang lebih baik." Dengan begitu, engkau tidur dalam vibrasi lapang dan bangun dengan energi yang segar. Kalau semua ini dipraktikkan secara konsisten, hasilnya nyata. Engkau tidak lagi mudah panik menghadapi masalah finansial. Engkau lebih kreatif mencari solusi. Orang-orang akan merasa nyaman berada di dekatmu karena auramu terang. Peluang datang lebih mudah karena semesta suka menitipkan rezeki kepada orang yang hatinya lapang. Pada akhirnya, engkau akan sampai di level kebebasan sejati. Bukan hanya bebas secara materi, tapi juga mental dan spiritual. Ingatlah, semesta ini ciptaan Allah. Hukum semesta adalah sistem yang Allah tanamkan untuk mengatur dunia. Jadi ketika engkau selaras dengan hukum semesta, sebenarnya engkau sedang selaras dengan sistem Allah. Dan sistem Allah tidak pernah gagal. Yang sering gagal adalah manusia karena mindsetnya salah. Bayangkan 10 tahun ke depan, jika engkau terus bertahan dengan scarcity mindset, maka hidupmu akan terus seperti hamster wheel, kerja, gaji, utang, ulang. Engkau makin tua tapi tidak pernah naik level. Energi habis untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Dan yang lebih parah, pola miskin ini yang akan kau wariskan kepada anak cucu. Itu bukan kutukan leluhur, tapi kutukan pikiran. Tapi bayangkan juga 10 tahun ke depan, jika engkau menjalankan blueprint abundance mindset ala leluhur Nusantara, engkau bangun pagi dengan tenang, membuka rekening dengan senyum, membelanjakan uang dengan rasa syukur, bukan dengan panik. Engkau bisa traktir orang tua tanpa cemas, bisa berbagi tanpa takut habis, bisa bekerja dari passion tanpa rasa tertekan. Hidupmu tidak lagi drama, tapi inspirasi. Engkau bukan hanya kaya secara materi, tapi juga batin. Itulah puncak abundance, lapang hati, pikiran bebas, jiwa damai. Maka sekarang pilihannya ada padamu. Mau terus terjebak dalam mindset kelangkaan yang menutup pintu-pintu rezeki, atau mulai menghidupkan blueprint leluhur yang membuka semua aliran keberkahan. Hukum semesta tidak bisa ditawan. Engkau akan mendapatkan apa yang engkau pancarkan. Jadi, jika engkau memancarkan pelimpahan, maka rezeki akan menempel seperti magnet. Dan jika engkau merasa video ini membawa manfaat, jangan pelit, bagikan kepada teman, keluarga, atau siapa saja. Anggaplah itu sebagai bentuk berbagi energi. Semakin banyak yang ikut naik vibrasi, semakin kuat pula resonansi yang kita bangun bersama. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, karena bisa jadi diskusi kita malah justru membuka pintu rezeki baru. Terakhir saya ingin menutup dengan doa, agar kita semua selalu diberikan hati yang lapang, rezeki yang mengalir, kesehatan yang berkah, dan umur yang bermanfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang bukan hanya mengejar harta, tapi juga memancarkan kelimpahan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.